rasa percaya diri itu bisa turun. Kemudian bisa juga nggak mau hamil lagi. Terus ngerti sih bahwa body shaming itu meter untuk perempuan. Terlanjur kena body shaming, sedih segala macam karena ada yang body shaming. Apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan? Halo. Gak kompak tapi gak apa-apa. Suara keluar. Berasa kayak film apa? Acara-acara zaman dulu yang Ciluba. Tapi emang mau syuting kayak gini, mau kompak-kompakan itu agak susah aja. Jangan kan soal kompak-kompakan opening ya. Soal kostum aja ribet banget nih. Nih paling ribet kalau untuk kostum, kalau misalnya mau syuting, mau jalan keluar kondangan tuh paling ribet. Enggak baju ini kayaknya aku jadi gemuk. Enggak baju ini kayak ini tanganku kelihatan. Kalau berangkat pagi itu ya, berangkat pagi agak lama tuh duduk termenung di depan lemari pakai baju apa ya? Itu kenapa sih kok sampai seribet itu? Apalagi kayaknya dulu sebelum punya anak, sebelum hamil, kayaknya nggak seribet ini deh soal baju. Iyalah, maksudnya ya wajar, namanya kan habis melahirkan, terus badan yang tadi segini, hamil segede gini tuh, nambahnya itu bisa sekitar, dulu aku 12 kilo loh nambahnya. 12 kilo dan banyak bertumbuhnya di perut semua gitu loh. Ya wajar, perut berubah bentuknya. Terus, jadi intinya insecure nih. Insecure dong. Itu alasan kenapa kemudian dia nih, dan juga mungkin banyak perempuan-perempuan melahirkan lainnya setelah melahirkan milih baju jadi ribet banget ya. Iya. Padahal sebetulnya bisa nggak sih dicuekin aja omongan orang tuh, kayak ya udah yang penting suami nggak selingkuh, suami tetap sayang, tetap cari nafkah. Nah justru wujud sayang, wujud itunya tuh dipakai untuk membangun moral si istri. Jadi bilang kamu cantik, enggak kok kamu begini malah lucu, cabi, misalnya kayak gitu dong. Jadi cabi kan juga itu body shaming bukan? Enggak, jadi maksudnya lebih ke arah positif ya. Jadi kayak dibilang gembil, gendut, mendingan ih kamu cabi lucu kok, aku suka kok yang cabi-cabi. Tapi kalau reaksinya gini, cabi maksudnya gemuk ya? Iya kan? Bahkan gini ya guys. Nih gue kasih tahu nih. Di mobil misalnya parkir seret gitu kan, samping kanan kiri ada mobil nih. Bilang, "Ibu cukup nggak?" Itu dia, maksud kamu aku gendut ya? Padahal cuman ini istri gue nih bisa lewat nggak ya keluar kalau buka mobil kena mobil orang lain atau tembok gitu. Jawabannya, emang aku gendut ya? Segendut itu ya? Padahal enggak gitu. Itu ternyata sumbernya adalah keinsecurean itu ya. Iya, karena apa ya, kalau insecure tuh rentetannya panjang loh. Jadi kayak nanti jadi agak curigaan sama suami, takut dia selingkuh, terus insecure ngerasa udah nggak cantik lagi, udah nggak bagus lagi, jadi apakah masih layak disayangi, dicintai, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke arah rentetannya panjang ya. Jadi memang harus ngerti sih bahwa body shaming itu meter untuk perempuan gitu loh. Apalagi pas melahirkan ya. Iya. Banyak ya kasusnya ya. Banyak dong. Maksudnya gini loh, ketika setelah melahirkan tuh ya cuman apa ya, princess di kerajaan sana aja yang begitu melahirkan langsung shoot acting lagi. Kate Middleton ya, iya. Baru ngelahirin aku nggak nyebut nama loh. Berapa menit kemudian keluar begitu dipamerin. Kok bisa ya? Gitu. Dan ternyata itu jadi perbincangan semua perempuan. Ya kok bisa gitu ya? Iya ya, kalau ya tergantung gitu loh. Tapi maksudnya kayak yang kayak gitu-gitu tuh. Ini gue lagi sibuk-sibuk lagi nyari-nyari artikel gitu ya soal body shaming nih. Nih ada satu artikel mungkin teman-teman juga pernah baca. Suami body shaming istri setelah melahirkan. Ini dia gini nih. Ceritanya dia baru melahirkan anak kedua secara sesar 2 bulan lalu nih waktu berita ini diturunkan ya guys. Oh, jadi dia ini ada perubahan warna. Iya kan Bubu? Perubahan ya, warna di mana? Ya banyak lah di lokasi-lokasi kan yang terselubung dan tertutup. Tapi maksudnya itu kan berubah warna karena perubahan hormon kan. Tapi banyak juga memang suami body shaming terhadap istri ya? Iya bisa banget. Aku pernah nggak ya? Nggak tahu ya. Aku sih nggak ngerasa. Tapi gini, kalau nggak ngerti ini body shaming atau tidak, karena sebenarnya nggak sadar ya. Mungkin terutama kamu itu kan kerja di lingkungan yang maskulin.
rata-rata laki-laki semua. Nah kalau aku nih, jadi gini ceritanya. Ada satu teman dekat, teman wanita lah di kantor yang sudah pernah melahirkan beberapa tahun lalu. Lalu gue ini iseng karena ada gitu di pikiran, dia hamil lagi nggak ya? Dia hamil lagi nggak ya? Kalau nggak ngucapin selamat nanti dikiranya terlalu cuek. Kalau misalnya gue ucapin selamat takut salah, akhirnya nyeplos. Mbak, selamat ya, si kakak udah mau punya adik di bentar lagi. Terus dia jawab gini, Dek, gue nggak hamil. Itu langsung yang aduh. Untung dia teman dekat dan orangnya asik-asik aja Tapi itu gitu banyak ya. terjadi loh. Aku pun sering diomongin kayak gitu. Wah Mbak hamil lagi ya. Saudara bisa nggak diam sedikit? Oh, gitu ya. Banyak ya. Iya, tapi mungkin Dan itu mempengaruhi cara dia berpakaian akhirnya. ya, cuman maksudnya akhirnya ada misalnya pakai baju ini terus dibilang hamil lagi, udah nggak mau aku pakai lagi baju itu. Jadi kayak kalau pakai baju itu aku dibilang hamil lagi gitu. Padahal sebenarnya gini loh, ketika setelah melahirkan ya, metabolisme tubuh tuh kan beda-beda. Ada yang memang metabolismenya bagus gitu, terus punya waktu juga untuk olahraga dan lain-lain. Atau punya uang untuk operasi mungkin. Ya. Sedot lemak, sedot-sedot yang lainnya. Tapi maksudnya gini, ada juga kondisi di mana kenapa seorang, tadi kan kamu bertahun ya. Nah, ada salah satu kendala kenapa tubuh perempuan tuh nggak balik lagi tuh, salah satunya menyusui. Dan menyusui itu disarankannya sampai 2 tahun loh. Jadi jangan merasa dia udah 2 tahun yang lalu kok masih aja ya gemuk aja gitu, atau nggak balik badannya. Ya karena menyusui juga kita butuh makan banyak, butuh momen untuk menyusui, waktu-waktu kita untuk olahraga mungkin agak sedikit dikurangi karena kita harus menyusui, prepare mau kerja segala macam. Jadi maksudnya lebih baik diem sih kalau menurutku. Jangan berkomentar. Kalau memang itu berita baik, dia pasti akan cerita gitu loh. Pasti akan announce. Jadi aku kemarin mendingan diem ya kalau misalnya ngeliat teman wanita yang seperti hamil, tapi ini hamil bukannya hamil. Tapi bukan berarti aku sensi ya, enggak. Aku paham kalau misalnya ada temanku juga yang melakukan kayak gitu. Oh ya udah, mungkin karena dia laki-laki, nggak paham, atau misalnya dia masih single, nggak tahu strugglingnya perempuan kayak apa, itu nggak tahu setelah melahirkan. Jadi ya udah. Tapi gitu. Semakin kalian banyak komentar kepada istri saya, semakin lama saya menunggu karena dia semakin lama pilih baju. Ini enggak, itu enggak, ini enggak, itu enggak. Ini tangannya gede. Dan ini ternyata tanpa disadari gue juga melakukan hal yang sama pada teman-teman gue yang perempuan. Iya, gitu. makanya kita sharing di sini supaya mungkin para laki-laki itu, atau bisa juga terjadi sama perempuan yang belum pernah hamil atau melahirkan ya. Jadi dia nggak tahu gitu. Ini perutnya nggak balik lagi ya. Emang kayak gitu ya, kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini gitu yang ya udah ntar lo rasain sendiri dah. Gitu. Udah mama rasain sendiri dah. Gitu. Nah tadi ya laki-laki nggak cuekin aja gitu. Udahlah nggak usah. Tapi kan kalau gue pribadi ya yang selalu bilang ke dia bahwa misalnya dia cerita tadi aku dibilang begini, kayak kamu hamil lagi ya, yang selalu gue bilang ke dia adalah aku nggak peduli dengan bentuk badan segala macam, yang penting dia sehat. Yang penting anak kita sehat, karena masih menyusui ya. Iya. Jadi makan jangan sampai diet yang gimana-gimana, karena ujungnya dia masuk angin lah. Iya. Dia terus tiba-tiba GERD lah, asam lambung lah, dan terus lagi-lagi asinya jadi nggak lancar. Beda-beda ya tiap perempuan. Ada yang memang dengan makan diet ternyata dia baik-baik aja. Mungkin dia sedang tidak bekerja dan lain-lain, itu ya beda-beda kasus lah. Cuman memang yang kita butuh dari seorang laki-laki itu ya suami ya, dari suami ya biarin deh orang lain mau ngomongin apa, tapi maksudnya minimal suami itu support. Tapi kalau suami body shaming itu perasaan kamu gimana? Keterlaluan sih. Itu keterlaluan sih. Iya, itu parah sih. Dampak paling buruk apa sih kalau dampak selain paling buruknya, kamu lama ganti baju? Dampak paling buruknya adalah kita sebagai perempuan rasa percaya diri itu bisa turun. Kemudian bisa juga nggak mau hamil lagi karena ngerasa kayak gitu karena hamil. Bisa juga jadi benci sama anak karena gara-gara dia nih, gara-gara hamil dia yang gede banget nih, doyan banget dia makan dalam perut gue kan, gitu sampai gede banget, sehat, lebar, banyak, besar gitu. Akhirnya perut gue melar gitu kan. Ada juga kayak gitu juga. Cuman mungkin kelihatannya sepele ya. Cuman kata-kata yang keluar ya 10 detik doang dari mulut lo gitu, tapi itu berpengaruh sih untuk
para ibu yang khususnya baru melahirkan ya. Gitu. Sebisa ditolerir apa sih? Sampai mana batas seorang perempuan bisa mentoleransi bahwa kata-kata ini body shaming atau tidak? Misalnya ketika kita bicara oke ya, karena kita dekat sama orang itu jadi kita paham. Atau karena di lingkungannya terlalu banyak laki-laki dibanding perempuannya, jadi ya udahlah kita itu. Seberapa batasnya? Itu kalau batas masing-masing orang beda-beda. Tapi kalau untuk aku sendiri sih lebih kayak mungkin buat para ibu-ibu di luar sana yang juga mengalami hal yang sama, udah deh nggak usah terlalu lebih baik tuh kita ya udah, emang tuh menyakitkan dan menyebalkan ya, tapi ya udahlah kita coba untuk mungkin dia nggak ngerti lah, atau mungkin dia nggak tahu, atau mungkin dia kayak berusaha niatnya baik tapi ternyata caranya salah, yang kayak gitu-gitulah. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing. Tapi yang terpenting adalah justru support system kita, bagaimana kita mengkomunikasikan. Kalau misalnya sampai suami melakukan hal itu, ya dikomunikasikan gitu loh, kamu jangan gitu dong, ini kan juga karena anak kamu mau yang hamil, ya udah monggo silakan gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur kena body shaming, sedih segala macam karena ada yang body shaming, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan? Selain tadi kalau aku kan tadi bilang ya udah, yang penting fokus pada parentingnya gitu, yang penting anak sehat segala macam gitu. Kan itu cukup menguatkan. Nah, yang diharapkan oleh seorang istri, kemudian yang bisa dilakukan oleh seorang istri yang mendapatkan body shaming itu apa? Yang pertama sih sebenarnya gini, body shaming itu mungkin sebagai salah satu alert kita untuk berarti memang bentuk badan gue lagi nggak bener nih, ibaratnya gitu. Nggak benernya sampai sejauh mana yang tahu cuman kita. Tapi yang paling utama adalah yang penting tuh sehat. Sehat tuh dalam artian gini, kalau overweight juga kan kita nggak sehat, gitu. Kalau ya ibaratnya jangan sampai kita bilang bahwa gue menyusui tapi gue bebas makan ini dan itu. Bahkan mungkin makanan-makanan yang lemaknya tinggi yang akhirnya bukan buat susunya sendiri tapi hanya buat memuaskan emosi kita pengen makan ini dan itu. Jadi kayak pembenaran doang gitu loh. Ya di tengah-tengah aja lah. Kalaupun misalnya belum bisa balik kayak badan kita yang dulu, it's okay gitu loh. Tapi bukan berarti kita berhenti berusaha untuk hidup sehat. Intinya adalah hidup sehat. Hidup sehat sih, makan yang baik, nggak perlu diet-diet nggak apa-apa, tapi makannya sehat, misalnya sayur, buah banyakin. Terus kemudian kalau mau ngemil ya jangan cilok-cilor, cireng dan lain-lain gitu. Tapi coba untuk ngemil misalnya buah. Kalau misalnya malam-malam tiba-tiba lapar, ya jangan terus makan Indomie. Gizinya kan juga nggak ada kan buat anak, tapi coba makan oatmeal yang pakai buah kayak gitu-gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke arah kita mensiasati diri kita sendiri aja gitu. Disiasati, dan laki-lakinya jangan comel ya. Iya. Dan kalau aku lihat kamu juga bukan berarti tidak ada usaha ya dalam hal olahraga dan lain-lain. Tapi kadang-kadang gini guys ya, ketika olahraga nih pagi-pagi kan kita juga dua-duanya bekerja. Ketika ada waktu untuk olahraga agak lama gitu. Gua sebagai bapak gitu ya agak merasa bersalah karena jangan lama-lama olahraganya dong, kadang gak ada waktu buat anak. Kita sebelum kerja pengennya bercengkrama juga dengan anak. Jadi ya udah, jadi yang penting anak sehat, istri sehat. Jadi kita cari titik tengahnya gitu loh. Titik tengah ya. Maksudnya gini, kadang kita setelah punya anak tuh dorongan olahraganya gini, yuk olahraga biar panjang umur, biar bisa dampingin anak. Jadi gitu. sisi parentingnya yang kemudian harus diutamakan oleh semua orang tua. Gitu ya, terutama ketika sang istri agak susah menurunkan berat badan. Tapi ini bukan pembenaran juga ya. Tetap hidup sehat. Tetap hidup sehat. Gitu. Biar tetap sehat lahir dan batin untuk keluarga. Kita juga sedang belajar untuk itu. Tetap saksikan channel ini, yaitu Ruang Keluarga. See you di next episode.